Ikhwani Nabi ke-26, Joseph Paul Zam. Tujuannya YouTube-nya biar naik. Ya YouTuber itu. Makan tai ya makan tai, yang penting viral. Meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Jangan-jangan agama Kristen memang begitu ajarannya. Diajarkan mencela agama lain. Diajarkan mencela nabi-nabi lain. Ada salah satu penganut agama Kristen, namanya Paul Joseph Zhang, di akun YouTube-nya dengan terang-terangan menghina agama Islam, bahkan menghina Nabi Muhammad SAW. Dianggap membawa ajaran sesat, dan dia mengaku adalah Nabi yang ke-26 untuk meluruskan ajaran Nabi ke-25 yang cabul, bahkan mengucapkan cabulullah. Kita marah tentu saja. Sebagai orang yang mencintai Nabi Muhammad. Jangankan Nabi. Teman kita dihina, kita tersinggung. Lebih-lebih orang tua kita. Lebih-lebih Nabi kita. Di mana Nabi ini kita mencintainya harus melebihi kecintaan kita kepada apapun. Termasuk kepada diri kita sendiri. Lalu kita bisa berbuat apa? Saya melihat sudah banyak sekali seruan-seruan. Bahkan dari kepolisian, dari Kementerian Agama sudah menyuarakan suara yang tepat, yaitu orang ini harus ditindak. Dia memang tinggal di Eropa. Tidak gampang. Tetapi itu bisa. Lalu apakah itu cukup? Saya kira tidak. Kepada pemuka-pemuka agama Kristen, tolong diingatkan itu. Pemeluk agama Anda itu melakukan penghinaan kepada agama kami. Tolong ingatkan. Tolong yakinkan kepada yang lain bahwa di agama Anda tidak diajarkan melecehkan nabi orang lain. Di dalam agama kami, Nabi Isa itu adalah nabi. Tidak pernah kami diajarkan melecehkan Nabi Isa. Tidak pernah kami diajarkan melecehkan sesembahan agama orang lain. Al-Quran tegas, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha udwan bighairi ilmin. Jangan kita mencela sesembahan agama lain, karena nanti efeknya mereka akan mencela Tuhan kita. Nabi mengajarkan ajaran yang sangat rasional. Jangan kamu mencela atau menghina bapakmu. Sahabat bingung. Apa mungkin kami mencela bapak kami? Iya, secara langsung tidak. Tapi dengan kamu mencela bapak orang lain, ayah orang lain, nanti anaknya tidak terima, dia mencela ayahmu. Dalam keadaan seperti ini, kamu seolah-olah yang mencela ayahmu sendiri, karena menjadi wasilah, menjadi perantara, menjadi penyebab ayahmu dicela oleh orang lain. Tapi jangan sampai kita sebagai orang Islam ikut-ikutan mencela agama Kristen. Ikut-ikutan mencela orang-orang Kristen lainnya. Kenapa? Karena Paul Joseph ini, saya kira juga tidak disetujui oleh non-muslim lainnya. Tidak pernah diajarkan agama itu melecehkan agama orang lain. Jadi tolong, para uskup, para pendeta, atau siapalah petinggi-petinggi agama Kristen, atau tokoh-tokoh intelektual agama Kristen, tolong bersuara. Tolong tegaskan orang itu salah. Tolong nyatakan kepada publik bahwa orang itu keliru memahami agamanya. Orang itu melakukan pelanggaran serius di dalam agamanya. Biar tercipta kedamaian. Karena faktanya kita memang berdampingan berbeda agama. Ini tidak bisa dihindari. Jangan memicu hal-hal yang akan melahirkan friks atau perpecahan antar kita. Kalau itu didiamkan, nanti kita berpikir jangan-jangan agama Kristen memang begitu ajarannya. Diajarkan mencela agama lain. Diajarkan mencela nabi-nabi lain. Ini kan rusak. Jadi tolong, entah Anda pemuka agama, entah Anda intelektual di agama Anda, silahkan bersuara. Karena ini penting. Ini untuk menegaskan bahwa yang busuk dia. Yang kurang ajar dia. Dan orang tidak memandang bahwa agama Anda lah yang mengajarkan hal semacam itu. Ini penting sekali. Kalau orang Islam menghina agama Islam sendiri, itu urusan internal orang Islam. Tidak ada sangkut pautnya dengan agama lain. Tapi kalau sudah orang agama lain menghina agama lain, ini sudah berbeda persoalannya. Dan semoga kepolisian tidak hanya bersuara akan menindak tegas. Semoga itu nyata, konkret. Orang itu ditangkap, orang itu ditimpakan hukuman yang sesuai, karena ditelaah dari sudut pandang apapun, orang itu melanggar. Kalau boleh nyinyir,
Itu YouTube-nya baru 51.000 subscribernya. Penontonnya paling banyak, saya lihat penonton paling populer cuma 200.000 yang nonton. YouTuber kecil. Kecil sekali. Ya saya berpikir normal aja. Mungkin mau bersuara sebegitu kontroversialnya biar YouTube-nya naik. Ya itu saja. Toh ada iklannya, nyari duit, orang nyari duit. Ya saya memahaminya begitu saja. Itu orang nyari duit. Menghalalkan segala cara untuk dapat viewer. Untuk YouTube-nya naik. Keluar mencela ini, mencela itu. Biar tujuannya apa? Tujuannya YouTube-nya biar naik. Ya YouTuber itu. Makan tai ya makan tai, yang penting viral. Kira-kira seperti itu. Dan saya juga menyayangkan juga sedikit. Kenapa YouTube sebegitu bebasnya? Nyata-nyata itu buruk. Kenapa bisa bebas di YouTube ditayangkan? Sudah jelas itu. Padahal kalau membaca aturan dalam YouTube itu kan posting yang melanggar kebijakan YouTube itu kan tidak boleh ngomong tentang SARA, tidak boleh. SARA itu kan agama. Suku, ras, dan agama. Tidak boleh di situ ada pelecehan kepada suku, kepada ras. Kenapa giliran kepada agama kok lolos-lolos saja, ada iklannya bahkan. Ini yang memicu orang menghalalkan segala cara di YouTube. Seandainya YouTube itu ketat, ada standarnya. Kalau di situ ada pelecehan kepada hal-hal yang memicu konflik, maka YouTube mensuspend video itu. Maka orang akan berpikir tidak mau membuat video seperti itu. Tapi faktanya bebas. Dan terakhir, kalau kita merasa itu sesuatu yang tidak baik, ya kita laporkan saja channelnya. Kita seruakan saja bahwa konten ini harus dihapus. Konten ini merusak persaudaraan antar umat beragama. Konten ini memicu perpecahan, memicu dan juga merusak kehormatan bulan Ramadan. Kita ingin fokus beribadah, tiba-tiba di YouTube beredar hal-hal semacam itu. Ini lebih parah dari gerebek-gerebek dukun itu ya. Kalau gerebek-gerebek dukun itu masih tidak ke akidah ya, masih tidak ke perpecahan antar umat ya. Mari kita tetap emosi boleh, marah boleh, tersinggung harus, merasa terhina harus. Tetapi mari kita bersikap secara cerdas. Kita tuntut, kalau tidak bisa ke hukum, kita tuntut secara sosial. Orang-orang Kristen harus bersuara bahwa orang itu salah, baik menurut hukum sosial termasuk menurut agamanya sendiri. Kalau sampai orang itu benar menurut agamanya sendiri, ini tidak bisa saya bayangkan. Nanti akan banyak orang-orang non-muslim yang menghina Islam. Nanti orang-orang Islam juga akan emosi, menghina balik, saling menghina, saling mencaci. Kita sedang banyak persoalan. Pandemi, ekonomi yang lemah. Semuanya sulit. Dalam keadaan seperti itu, emosi gampang terpicu dan gampang sekali kita ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan akal sehat. Salam persaudaraan. Kita tidak meyakini agama mereka benar. Tetapi dalam keyakinan kita juga diajarkan bagaimana bersikap, bagaimana membangun persaudaraan. Jangan mengamalkan agama setengah-setengah. Hanya mengamalkan agama di sisi bahwa menyatakan mereka salah, tetapi kita juga tidak mengamalkan aturan agama, bagaimana kita menyikapi ketika mereka melakukan hal-hal yang sesuai dengan agama mereka. Kalau mereka melakukan kejahatan, pasti itu tidak sesuai dengan agama mereka sendiri. Kenapa? Karena agama pada dasarnya tetap meninggikan, menghormati sesama, tetap meninggikan, menjunjung persaudaraan, walaupun di taraf akidahnya memang tidak sama. Berbeda akidah belum tentu berbeda sosial. Berbeda keyakinan belum tentu berbeda dalam memandang tentang kemanusiaan. Itu prinsipnya.